Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rival, ini PPT-nya belum terbuka, Mas Rival. Tolong bisa dicekkan lagi. Baik teman-teman semuanya, gimana TM satunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Seru. Ada lagi? Seru, ada lagi? Asik, capek, itu yang jujur tuh yang saya suka tuh. Apa lagi? Ngantuk. Oke, masih siap nggak lanjut ke materi psikologi? Oke, teman-teman, saya paham teman-teman capek ya, karena saya dulu juga pernah ada di posisi kalian semua. Saya dulu pernah ikut PKDTM 1 juga. Kalau nggak salah dulu itu pernah kita kelas dari sore sampai jam 8 malam, atau nggak dulu jam 9 malam. Kepotong sholat maghrib sama isya. Jadi teman-teman, memang PKDTM 1 itu adalah ajang dimana kita tuh dilatih ya, digembleng gitu. Jadi ya wajar kalau misal kita merasakan capek, kita merasakan ngantuk. Jadi mohon untuk ditahan ya. Bisa? Biar semangat IPM. Nah, kurang keras. IPM. Lagi IPM. IPM. Biar lebih nggak ngantuk lagi, saya minta teman-teman semuanya berdiri. Ayo berdiri teman-teman. Oke. Sudah berdiri semua? Sekarang duduk semuanya. Oke. Sudah? Masih ngantuk? Silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Berdiri. Ayo, kamu paling depan. Masih ngantuk? Nah, pintar berbohong. Ayo biar nggak ngantuk. IPM. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali. Oke. Kalimat yang ingin pertama kali saya omongkan di sini adalah kalian itu adalah kader-kader yang beruntung. Beruntung karena apa? Pertama, kalian beruntung karena masuk IPM. Kedua, kalian beruntung karena ikut PKDTM 1. Kenapa beruntung? Karena jawabannya akan kita jawab di materi yang kita bahas hari ini, yaitu psikologi remaja. Sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, ada yang tahu psikologi, Pak? Enggak tahu? Atau ada yang sebelumnya nggak pernah dengar psikologi? Ini samping bro. Titik tiga. Ini. Enggak yang ini. Iya. Klik. Fit with. Oke, full screen. Full screen kan? Itu loh pojok paling ini. Iya. Oke. Oke, kita akan belajar psikologi remaja. Ada yang dulu pernah belajar psikologi? Pernah? Belajar di mana? Di masjid. Di mana? Di IG. Nah, di IG. Apa yang kalian follow? Isinya apa? Membahas mental. Contohnya? Apa contohnya, ciri-ciri ADHD gitu-gitu? Enggak. Ada yang pernah baca itu? Waspada kalau misalkan kalian mengalami gejala ini, berarti kalian ini. Ada yang pernah lihat konten psikologi seperti itu?
Ada. Terus apa lagi akun selain yang kalian follow? Apa? 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 Keluarga mental. Apa Mbak Salwa? Menguatkan mental. Itu ada akun seperti itu, menguatkan mental ya. Itu akun atau apa? Kontennya? Oh, kontennya. Iya, menguatkan mental, betul. Nah, psikologi teman-teman, di sini agak ironis ya, teman-teman. Psikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk bisa paham dengan orang lain, lebih empati dengan apa yang orang lain rasakan. Sebenarnya ilmu psikologi itu tujuannya itu. Jadi kalau teman-teman baca konten psikologi yang isinya adalah ciri-ciri gangguan jiwa, ciri-ciri ADHD, ciri-ciri OCD, bisa dipastikan itu bukan konten psikologi. Ya. Jadi teman-teman dilarang untuk membaca konten itu. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang psikologi remaja. Kita akan belajar apa yang terjadi pada diri remaja, apa yang terjadi pada psikologis remaja, mentalnya, prosesnya seperti apa. Ya. Itu yang akan kita pelajari. Oke, sebelum itu saya mau nanya. Teman-teman sekarang usianya berapa? 16, 17, 13, 15, 16. Oke. Antara 12 tahun ada di sini 12 tahun? Ada. Berarti antara 13 sampai 18 ada 18? Oke, ada. Berarti di sini usianya adalah 13 sampai 18 tahun. Saya mau nanya lagi teman-teman. Di sini ada nggak? Jujur, saya nggak akan marahin kalian. Siapa juga nggak saya marahin kalian. Kemarin yang tahun baru lihat kembang api di terminal Paciran. Siapa? Ada nggak? Ya, satu. Ada lagi? Yang ada angkat tangan. Nggak apa? Karena saya juga lihat kemarin. Ada nggak? Nggak ada. Oke, cuman satu berarti ya. Pertanyaannya, siapa tadi angkat tangan? Nggak usah malu, nggak usah malu. Kemarin itu banyak ya yang main motor gitu ya. Kira-kira teman-teman yang nggak datang bisa jawab juga. Kira-kira kebanyakan mereka itu yang main itu umurnya berapa? 16, 17. Ada yang bilang usia remaja. 15 ke atas. Ya. Oh, ada maghrib ya? Kita pending dulu nggak apa? Maghrib, astagfirullah. Ada asar. Pending dulu ya Mbak Calwa ya. Oke. Dengarkan adzan dulu. Doa selesai adzan. Jangan lupa ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, bahas tentang tahun baru tadi. Kenapa kebanyakan yang melakukan itu remaja? Usianya antara 13 tahun sampai 18 tahun ya tadi ya. Kenapa? Ada yang mau ngasih pendapat? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Apa? Stres. Ada lagi? Pengen eksis. Ya, eksistensi diri. Ada lagi? FOMO. Pergaulan. Racing. Refreshing, tak kira racing. Melampiaskan kemarahan. Oke, banyak ya berarti ya. Oke. Tapi saya mau meng-highlight satu hal yang itu sangat relate dalam kehidupan remaja. Yaitu tadi mencari tahu ya, ingin mencari tahu gitu. Jadi kenapa mereka itu melakukan hal semacam itu? Kayak digeber knalpotnya sampai bahkan mungkin beberapa sampai jebol ya mesinnya. Kenapa melakukan seperti itu? Karena mereka ingin tahu. Karena mereka ingin tahu, akhirnya ketika mereka mencari tahu, akhirnya jadi tahu. Ketika jadi tahu, akhirnya jadi eksis. Kenapa kita pengen eksis? Karena dengan eksis kita bisa tahu yang namanya jati diri kita. Paham ya alurnya itu ya? Pengen tahu, cari tahu, tahu, jadi eksis. Ketika kita eksis, maka kita menemukan jati diri kita.
Itu jawabannya. Jadi kenapa remaja bisa sekompleks itu? Tapi kenapa itu yang melakukannya remaja? Bukankah semua manusia itu pengen eksis, pengen menemukan jati diri? Nah, kenapa? Pubertas. Oke, kita akan masuk ke materinya. Bridging yang bagus. Lanjutkan. Ini profil saya ya. Ini enggak. Nah, itu foto saya. Sama kacamata ya. Mirip banget, makasih. Terima kasih atas kebohongannya. Oke. Saya lulusan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Jadi saya ada yang dari Pondok Modern di sini? Tangan? Oke, banyak adik-adik saya. Itu yang belakang nggak usah ya. Oke, saya lulusan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Jadi saya Paciranyel ya. Terus saya lulusan Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, lulus tahun 2025, baru keluar ya. Lanjut. Oke, apa sih psikologi itu? Nah, tadi udah sempat kita singgung ya. Beberapa dari teman-teman sudah mengenal tentang psikologi sebenarnya dari akun-akun psikologi. Tapi mungkin secara teoritis teman-teman belum sempat mempelajari itu. Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari itu, nanti kuliah silakan pilih jurusan psikologi. Ada yang tertarik masuk psikologi nggak? Oh, banyak ya saingan saya ini. Enggak, kita belajar bersama. Oke. Nah, psikologi itu ada nggak yang mau ngasih pendapat dulu? Saya belum mau ngasih jawaban. Ilmu tentang apa psikologi? Ada yang mau ngasih pendapat? Tingkah laku. Ada lagi? Pemahaman, emosi, mental, kepribadian. Oke, bentar, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi secara singkat, ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia. Udah, itu definisi paling enak untuk disebutkan. Karena apa? Karena semua yang dilakukan oleh manusia, baik kenapa dia bisa seperti itu, kenapa kondisi fisik mentalnya seperti itu, semuanya itu kita pelajari dalam psikologi. Artinya ketika kita belajar psikologi berarti kita mempelajari diri kita sendiri. Nah, makanya itulah kenapa ilmu psikologi itu banyak digandrungi, karena semakin banyak orang-orang yang nggak tahu tentang dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena medsos, kalau lihat medsos yang kita lihat siapa? Orang lain. Jadinya kita pengen jadi orang lain. Nggak salah sebenarnya, tapi kalau kita terlalu terobsesi untuk menjadi orang lain, maka diri kita nanti akan kehilangan diri kita sendiri. Ya, itulah kenapa ilmu psikologi menjadi suatu hal yang menarik sekali di zaman ini. Oke, jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Udah kenal ya, udah kenalan sama psikologi ya. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi ilmu psikologi di internet juga boleh. Lebih baik lagi kita nanti bisa beli buku psikologi. Saya akan merekomendasikan satu buku yang mungkin nanti bisa teman-teman beli. Next dulu. Oke, kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Ini perjalanan hidup manusia. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya? Bergerak dari bawah kiri terus ke arah kanan. Jadi dari bawah itu naik dulu ke atas baru ke bawah. Mulai dari bayi, kemudian naik ke anak-anak, habis itu naik ke remaja, naik ke dewasa yang nggak kelihatan belakang bisa berdiri, terus ada dewasa akhir, lansia, meninggal. Psikologi itu mempelajari itu sejak kalian bahkan sejak sebelum bayi, bahkan sejak masih di kandungan ibu, namanya fase prenatal. Itu nanti teman-teman akan pelajari itu kalau teman-teman masuk psikologi, ada di mata kuliah psikologi perkembangan. Itu nanti ada fase prenatal, bagaimana gizi ibu itu bisa mempengaruhi si bayi setelah lahir nanti. Ya, gimana dia sampai bisa berperilaku, sifatnya gimana, itu bisa terpengaruh. Makanya teman-teman kalau belajar psikologi itu harusnya lebih paham kenapa ada anak nakal, ada anak pintar, ada anak ini, harusnya lebih empati. Jadi bukan terus anak itu nakal, kita buang aja ke laut, jangan gitu. Kalau teman-teman belajar psikologi dengan berhasil, harusnya ketika melihat orang yang buruk perilakunya, kita akan mencari tahu kenapa ya. Apa jangan-jangan orang tuanya ya gagal mendidik dia gitu. Jadi kalau belajar psikologi itu harusnya lebih empati, bukan lebih mudah ngejudge. Dikit-dikit avoidant. Pernah nggak konten avoidant? Cowokku lama sekali bales ini. Apa jangan-jangan dia avoidant gitu? Gitu ya. Kalau diajak ngobrol soal masalah hubungan
pasti menghindar, jangan-jangan avoidant. Ini daripada peserta yang di depan, kebanyakan yang senyum malah yang belakang nih. Panitianya ini tuh, senangnya malah. Itu nggak boleh ya teman-teman. Belajar psikologi itu harusnya teman-teman lebih empati, lebih bisa memahami orang lain, gitu. Lebih menanyakan dulu. Next. Nah, dari sekian banyak perjalanan manusia tadi, teman-teman, kalian semua itu ada di posisi itu. Di fase apa itu? Remaja. Jadi sekarang kondisi teman-teman adalah sebagai remaja. Next. Nah, apa itu remaja? Ada yang mau ngasih pendapat? Ayo, peserta PKDTM 1 jangan takut salah, yang penting belajar berbicara dulu. Apa? Pinter sekali, tepuk tangan. Oke. Jadi fase remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Artinya teman-teman sekarang itu ada di batas. Ada di batas antara anak-anak atau dewasa. Itulah kenapa teman-teman itu sering bingung. Iya nggak? Bingung nggak? Salah nggak ya aku kayak gini? Gimana ya caranya ini? Iya nggak? Karena teman-teman itu masih bingung. Aku ki masih anak-anak atau sebenarnya udah dewasa? Dibilang masih anak-anak tapi usianya udah dewasa. Udah kayak orang dewasa, bukan dewasa ya. Tapi dibilang orang dewasa, aku masih belum tahu banyak hal gitu. Itulah kenapa remaja itu mencari tahu. Nah, itu jawabannya di situ ya. Karena teman-teman bingung. Kalian sekarang ada di batas antara anak-anak dan juga dewasa. Itulah sebabnya kenapa remaja itu mencari tahu. Aku tuh sebenarnya apa? Aku tuh orangnya seperti apa? Apa yang aku suka sebenarnya itu? Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari jati diri nanti. Sebelum itu kita akan bicara soal apa yang terjadi pada remaja. Ini adalah pembahasan yang mungkin teman-teman agak kurang suka, tapi harus dibahas. Karena di sini saya ingin mengajarkan teman-teman untuk bisa lebih mentoleransi pembahasan-pembahasan dewasa tanpa kemudian kita memberikan judgement ya atau berpikir negatif. Next. Ya, definisi pubertas. Kita masuk ke dalam hal pubertas. Di situ ada tulisannya langsung ya. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Tahu makhluk aseksual itu apa? Ayo, ini pelajaran SMP, pelajaran SD kalau nggak salah. Ada makhluk aseksual sama makhluk seksual. Apa makhluk aseksual? Ini kurikulum berganti atau gimana ya? Ada yang tahu? Jangan takut salah teman-teman. Apa? Aseksual? Hawa nafsu? Oh, hampir. Ada lagi? Asik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kamu ranking berapa? Ngaku. Kamu ranking berapa? Ngaku. 3, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Oke. Makhluk yang tidak kawin dan tidak apa tadi? Oh, tidak kawin dan tidak dikawini. Kalau tumbuhan itu termasuk makhluk seksual atau aseksual? Aseksual. Karena melalui apa? Melalui perantara hewan. Kalau apa hewan yang membelah diri itu masuk aseksual atau seksual? Aseksual. Ini malah pelajaran biologi nih jadinya. Ya. Jadi aseksual itu adalah makhluk yang tidak dikawini atau tidak mengkawini, ya. Artinya perkembangbiakan dia itu tidak menggunakan hubungan seksual, atau setidaknya karena makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan seksual atau menghasilkan anak gitu. Belum memiliki kemampuan itu, sehingga cara untuk berkembang biak adalah dengan membelah diri atau penyerbukan seperti itu tumbuhan. Sementara makhluk seksual itu adalah makhluk yang dia berkembang biak dengan cara kawin dan dia bisa dikawini. Nah, manusia itu mengalami dua fase itu.
teman-teman ketika masih kecil, masih bayi, masih anak-anak, kita semua ini ketika masih kecil itu adalah makhluk aseksual. Kenapa begitu? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengawini atau dikawini. Perempuan kalau masih kecil tidak mungkin kemudian dikawin dan kemudian menghasilkan anak, tidak mungkin. Karena masih belum masa pubertas. Secara biologis tubuhnya masih belum menghasilkan sel-sel yang bisa menghadirkan makhluk hidup gitu. Makanya disebut sebagai aseksual. Makanya kalau misalnya ada orang, naudzubillah ya, kalau misalkan ada orang yang melecehkan anak kecil, maka dia adalah orang yang memiliki kelainan karena tidak sesuai dengan kodrat biologi. Ya. Jadi teman-teman hati-hati. Hati-hati. Kalian juga harus hati-hati. Nah, sementara makhluk seksual, ketika manusia itu sudah masuk menjadi makhluk seksual, itu tandanya adalah masa pubertas. Itu adalah di mana masa teman-teman berubah secara biologis, tubuh kalian itu berkembang. Tubuh kalian itu mengalami perubahan bentuk fisik dan bahkan secara organ dalam itu teman-teman akan mengalami yang namanya perubahan proses biologis yang cukup rumit gitu. Sehingga apa yang dulu tidak ada dalam tubuh teman-teman akhirnya ada. Teman-teman semuanya sudah puber kan di sini? Sudah. Itu adalah hal yang normal. Tidak perlu malu mengakui itu. Bahkan kalau misalkan teman-teman belum puber, maka perlu itu diperiksakan bahkan. Ketika masa atau usia yang seharusnya sudah puber, tapi belum puber, ya diperiksakan gitu. Jadi kalau teman-teman sudah puber, harusnya bangga, bersyukur. Artinya teman-teman sehat. Tuh. Nah, selanjutnya, bedanya dengan remaja itu adalah fasenya, jenis fasenya. Orang yang puber itu belum tentu remaja, tapi orang yang remaja harusnya sudah puber. Nah, beberapa orang itu kadang memang dia pertumbuhannya lama ya. Ada bahkan kelainan itu di luar negeri itu. Orang tuh yang usianya udah 30 tahun, hampir 30 tahun, tapi dia masih belum puber. Sehingga ya tubuhnya belum mengalami perubahan. Dia perempuan tapi masih belum punya payudara, belum punya bagian-bagian tubuh yang seharusnya sudah ada pada perempuan. Jadi teman-teman, pubertas di sini sekali lagi saya tekankan adalah hal yang normal. Ya. Oke, nah habis ini saya akan sebutkan beberapa tanda-tanda yang memang sebenarnya mungkin teman-teman masih tabu untuk membicarakan itu, tapi saya akan membicarakan itu. Saya akan melatih teman-teman semuanya untuk biasa membicarakan itu. Oke ya. Lanjut. Nah, ciri-ciri pubertas. Next. Oke. Ada ciri laki-laki, ada ciri perempuan. Tuh, mulai banyak yang ketawa. Saya bacakan. Kalau ciri laki-laki, yang pertama ada tumbuh rambut kemaluan. Ada yang udah tumbuh rambut kemaluan? Kenapa nggak mau jawab? Belum? Yang udah angkat tangan? Yang tinggi? Normal bro, ayo angkat tangan. Normal. Angkat tangan yang tinggi. Oke, bangga. Tepuk tangan buat kalian. Ayo, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Nggak usah malu. Nah, ini yang saya maksud melatih tuh di sini. Ini disclaimer ya, teman-teman dengarkan. Saya nggak mengajarkan kalian hal-hal yang jorok. Ini namanya sex education. Seks itu bukan hanya berhubungan badan ya. Seks itu tentang diri kita, kelamin kita. Namanya seks itu bukan berhubungan badan sebenarnya. Kalau lihat bahasa Inggris, seks itu gender gitu loh. Kelamin kita jenisnya apa? Nah, ini namanya sex education. Kenapa harus diajarkan dan kenapa bahasa-bahasa seperti ini saya tulis secara gamblang supaya tidak menjadi hal yang tabu. Kalau ini digamblang jelas, teman-teman akhirnya tahu mana bagian-bagian diri yang seharusnya kalian jaga gitu loh. Mana bagian-bagian diri yang seharusnya tidak kalian tunjukkan gitu. Kalian kalau lihat di TikTok itu kan makin banyak orang-orang yang nggak pakai pakaian tapi bikin video kan. Nah, itu kenapa ya? Karena mereka menganggap suatu hal itu adalah hal yang tabu gitu, sehingga akan denial gitu, kayak menolak, aku nggak membuka aurat kok gitu. Kan ini masih ketutup gitu. Padahal sebenarnya itu sudah membuka. Kenapa seperti itu ya? Karena bahasa-bahasa yang digunakan
itu tuh tidak gamblang gitu loh. Oke? Latihan nggak apa-apa. Kemudian untuk perempuan juga ada tumbuh rambut kemaluan gitu. Ada yang sudah tumbuh? Tuh malu semua perempuan. Kalau perempuan nggak apa-apa lah, nggak usah lah. Oke. Oke, selanjutnya kalau laki-laki masa otot berkembang. Ini tangannya udah ada yang mulai bentuk nggak? Dadanya ada? Ada nggak yang udah sekiranya tubuhnya udah mulai terukir seperti kayu jepara? Ada nggak? Yang ada silakan angkat tangan. Ini sombong sekali ini. Nanti teman-teman, mungkin bukan sekarang ya, tapi secara genetik, secara biologis teman-teman sudah punya bibit itu. Yang laki-laki, kalian bisa punya tubuh yang bagus nanti ketika kalian melatihnya ya. Jadi tubuh kalian nanti akan seperti roti sobek dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau dilatih, dan itu adalah tanda pubertas. Kemudian yang perempuan pinggulnya melebar. Jadi nanti perempuan secara pinggulnya di sini itu tidak lagi seperti anak kecil dulu yang masih kecil gitu. Tapi nanti akan melebar. Dan itulah kenapa teman-teman harus mulai menjaga diri. Karena itu adalah bagian tubuh yang juga harus teman-teman tutupi. Kemudian yang laki-laki ada suara menjadi berat. Ada yang dulu kecil suaranya cempreng, ibu gitu. Sekarang udah mulai kayak tenggorokannya itu kayak berat gitu ya. Ada nggak? Ada? Yang ada angkat tangan. Iya, iya. Jangan disengajain gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau perempuan suaranya menjadi melengking, kebalikannya justru. Kalau laki-laki menjadi berat, perempuan menjadi melengking, lebih mendayu-dayu. Dan sekali lagi, suara kalian juga adalah suatu hal yang perlu kalian jaga. Ya, jadi perempuan harus menjaga dirinya. Karena suara dari suara aja itu bisa saja kemudian menjadi hal yang memicu syahwat dari lawan jenis kalian. Makanya jangan kemudian terlalu ramah sama laki-laki, minta tolong terus, minta tolong dong, gitu ya, itu jangan. Tapi lebih tegas gitu, woi minta tolong. Ya nggak gitu juga ya, nanti malah berantem ya. Tapi lebih tegas gitu. Itu minta tolong dong, itu dianterin ke situ. Nah kayak gitu ya. Jadi harus lebih bisa menjaga sikap. Ya karena syahwat laki-laki itu bisa muncul hanya karena mendengarkan suara perempuan ya. Kemudian laki-laki ada bentuk dada membidang ya, seperti betot gitu ya, aderai, teman-teman bisa lihat tuh. Deddy Corbuzier, nah itu tuh tanda pubertas. Kalau perempuan payudaranya tumbuh, nggak apa-apa, normal, jangan malu, tapi harus dijaga. Semua ini adalah ciri-ciri yang normal. Sekali lagi, semua ini adalah ciri-ciri yang normal, yang memang harus terjadi. Kok nggak ada suaranya? Yang memang harus terjadi, bukan terjaga. Ya benar dijaga. Yang memang harus terjadi dan harus kita jaga. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan mengalami tumbuh kemaluan, perempuan itu kemudian menstruasi, jangan sedih. Tapi itu adalah langkah awal kalian menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Nah, dari situ kemudian ketika teman-teman sudah mengalami ini semua, artinya kalian sudah berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Artinya bisa dikawini dan mengawini. Kalau ini jangan dibanggakan. Dibanggakan maksudnya diterima, syukur. Tapi harus lebih diperhatikan bahwasanya ini adalah amanah. Kalau teman-teman nggak bisa menjaga itu, bahaya. Jadi teman-teman sudah bukan anak kecil lagi, dijaga kemaluannya, yang laki-laki dijaga kemaluannya, perempuan dijaga kemaluannya, jangan sembarang orang bisa lihat, bisa pegang, atau bahkan bisa menggunakan itu. Karena apa? Karena kalau salah-salah teman-teman melakukan itu sebelum nikah, akhirnya nanti teman-teman bisa menghasilkan anak sebelum nikah. Kalau menghasilkan anak sebelum nikah, akhirnya apa? Aib, dosa secara agama.
Dan yang lebih mengerikan lagi adalah masa depan teman-teman tergadaikan. Udah punya anak, nggak bisa sekolah lagi. Teman-teman yang lain lulusan PKDTM 1, lanjut PKDTM 2, tapi saya nggak bisa karena harus merawat anak. Terus misalnya ada yang kuliah keterima di psikologi, tapi saya nggak bisa karena merawat anak. Jadi kemaluannya mulai harus wah, kalau lemes ini. Kenapa? Sedih, takut. Kemaluannya harus jaga. Tubuhnya harus ditutupi. Laki-laki kalau keluar ke jalan jangan kemudian nggak pakai baju, nggak terus pakai celana dalam doang kayak dulu pas masih kecil ngejar layangan. Jangan, nggak boleh. Karena udah pubertas. Yang perempuan jangan seperti dulu, keluar nggak pakai kerudung, yang muslim ya apalagi, terus pakai celana pendek doang keluar, jangan. Karena kalian sekarang sudah remaja. IPM ini ngantuk ini teman-teman. Next. Nah, selain perubahan fisik teman-teman, ada yang namanya perubahan psikologis. Nah, ini mungkin yang akan terlihat sekali dengan generasi sekarang. Ini dialami oleh dua jenis kelamin juga. Laki-laki dan perempuan juga sama-sama mengalami ini. Yang pertama adalah menyendiri. Siapa di sini yang suka mulai menyendiri? Angkat tangan. Angkat tangan, cewek cowok yang suka mulai menyendiri. Wah, berarti ekstrovert. Berarti suka bergaul semua ini, yang menyendiri cuma sedikit. Yang pulang ke rumah terus nggak seperti dulu lagi nempel orang tuanya tapi langsung masuk ke kamar, menyendiri. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Hampir semua ya berarti ya sebenarnya ya. Yang dulu ketika masih kecil pulang ngelayangan langsung emak lesu, langsung ke dapur atau mungkin langsung nonton TV di ruang tamu. Tapi sekarang udah langsung masuk ke kamar. Itu tanda-tanda remaja, perubahan psikologis. Yang kedua, suka membantah. Nah, siapa yang lebih suka membantah sekarang? Angkat tangan. Oke. Suka membantah. Dulu orang tuanya ngasih tahu pulangnya jangan malam-malam. Sebelum jam 9 udah di rumah. Tapi bantah. Mak, pisang-pisang itu. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Nah, banyak sekali. Kita bareng-bareng mengucapkan istighfar. 1, 2, 3. Astagfirullah. Oke. Kemudian yang ketiga, mudah bosan. Siapa yang mudah bosan? Nah, dulu mainannya robot-robotan, terus itu aja. Sekarang beda-beda. Dulu mainnya Mobile Legend pakai hero yang sama, tapi ada sekarang ganti-ganti. Karena mudah bosan. Terus yang keempat, emosional. Siapa yang mudah tersinggung, marah? Yang cowok ada nggak? Hah? Penyabar semua. Oh, nggak percaya. Emosional. Kalau yang perempuan, ada yang gampang nangis, tiba-tiba nggak tahu sebab nangis. Itu yang angkat tangan mulai yang belakang itu, yang mahasiswa itu. Banyakan tugas loh. Oke. Kalau emosional ini biasanya yang terlihat ya, ini diperhatikan. Yang terlihat itu seringnya malah perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak mengalami perubahan emosional, tapi karena laki-laki biasanya menutupi itu. Nah, ini yang perlu kemudian diubah. Saya mau sampaikan kepada teman-teman laki-laki, kalau misalkan sudah merasakan perubahan emosi, marah, sedih atau apa-apa, sampaikan aja. Curhat toh, boleh konco. Atau misalkan belum percaya be koncone, ceritain bapak ibu. Ya. Harus dikeluarkan seperti perempuan. Itu baik. Ya. Jadi kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau marah, marah aja. Tapi dengan cara yang baik. Marah, aku marah, tiba-tiba datengin tetangga, tampol. Nggak boleh, salah. Tapi bisa pakai bantal di kamar misalnya. Marah banget, diajak teman-teman tinju aja bantalnya gitu.
lampiaskan, emosinya harus dilampiaskan. Masih remaja itu harus kemudian belajar melampiaskan emosi, tapi dengan cara yang baik. Kemudian, nah ini yang sering terjadi, kepercayaan diri menurun. Siapa yang udah seperti itu? Ah, dulu aku SD kayaknya pinter deh, ranking 7, masih 10 besar. Sekarang SMP kok jadi gini ya? Ada yang seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini yang nggak angkat tangan ini malu atau memang nggak terjadi? Nggak terjadi. Oke. Nah, itulah ciri-ciri remaja, teman-teman. Jadi, apa yang terjadi di sini? Perubahan psikologis. Sekali lagi, itu adalah suatu hal yang normal. Karena memang harus terjadi seperti itu. Nah, tapi ini harus kemudian kita tanggulangi. Harus kita olah, harus kita hadapi, harus kita bukan ubah ya, harus kita regulasi. Nah, makanya karena kalau misalkan ini tidak tertangani sekarang, teman-teman, itu nanti akan ke bawah sampai dewasa. Masalah emosional, kalau misal kita nggak belajar untuk mengolah emosi dari sekarang, ketika dewasa nanti kita akan jadi orang yang pemarah, orang yang gampang tersinggung. Kalau misalkan kita suka membantah dari sekarang tapi kita kemudian tidak mengubah itu, maka nanti sampai dewasa pun akan suka membantah, meskipun adalah nasihatnya itu baik misalnya. Nah, itu akan bahaya dan seterusnya. Ya, menyendiri, mudah bosan, dan juga ketidakpercayaan diri. Kalau nggak diubah dari sekarang, kalau kita tidak coba regulasi dari sekarang, kita cari tahu dari sekarang jawabannya apa, maka nanti ketika kita sudah dewasa, biasanya tuh kalau udah kuliah ya, itu yang paling kelihatan tuh di situ. Perbedaan diri kita itu di situ. Kalau misalkan kita nggak ubah dari sekarang, kita nanti akan menjadi seperti ini terus-terusan sampai dewasa. Ya, itulah kenapa dalam psikologi itu ada yang namanya tugas perkembangan. Next. Nih, tugas-tugas perkembangan remaja. Saya agak cepat ya. Nih, ada 7. Ini yang perlu teman-teman catat. Mau difoto atau mungkin nanti tak kirimkan materinya aja? Kirimkan aja ya. Oke. Tugas-tugas perkembangan remaja. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, terutama dengan lawan jenis. Maksud hubungan yang matang itu seperti apa? Bukan berarti kemudian harus menjalin hubungan asmara ya, terus kemudian semuanya dipacarin. Jangan. Enggak seperti itu. Ya. Tapi hubungan yang matang adalah ketika kita mampu untuk melakukan hubungan, baik itu hubungan profesional maupun hubungan personal, tanpa adanya gangguan ketidakpercayaan diri dengan lawan jenis kita. Jadi yang laki-laki ataupun yang perempuan, ketika nanti minta tolong yang laki-laki ya biasa aja, mau aja, berani gitu. Karena kadangkala anak kecil itu kan malu ya ketika ketemu lawan jenisnya ya. Itu deketin, terus nanti yang dewasa cie kan dia malu-malu gitu. Malu gitu. Ya kan? Tapi remaja itu sudah harus belajar untuk tidak malu-malu lagi. Karena ketika nanti teman-teman dewasa akan banyak bersinggungan dengan manusia-manusia lain yang itu tidak selalu sama jenis kelaminnya dengan kita. Maka teman-teman harus punya kemampuan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, termasuk juga teman-teman sesama jenis tentu ya, itu pasti. Tapi dengan lawan jenis kita juga harus lebih berani atau tidak ada gangguan lagi gitu loh. Jadi lebih pede, ngomongin apa, ngomongin ini, ngomongin itu, biasa aja. Tanpa ada percik-percik asmara atau apa. Yaitu itu suatu hal yang naluri ya, boleh ada seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa punya keberanian untuk ngomong sama lawan jenis. Tugas kelompok, tugas sekolah, kuliah, nanti apalagi ada yang namanya KKN teman-teman. Nanti akan selama 1 bulan di desa orang. Itu juga nanti ada cowok ada cewek. Maka harus mulai dilatih dari sekarang, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, terutama dengan lawan jenis. Kemudian yang kedua, mampu berperan secara sosial. Teman-teman harus berani atau udah mulai untuk nimbrung di lingkungan sekitar teman-teman. Di rumah misalnya ada rapat RT, jangan yang datang itu cuma bapak doang, jangan.
Ya kalau masih punya bapak, kalau nggak punya bapak, ini saya suka nih kalau saya nge-dark joke tuh semuanya nggak berani ketawa. Saya mah bebas karena saya nggak punya bapak ibu ya. Kalian kok berani ketawa ya? Enggak, bercanda. Tapi memang betul ya teman-teman. Kalau misalkan ada kegiatan RT pun, kalau bisa yang datang jangan cuma bapak, yang perempuan ikut juga sama ibu, yang cowok ngindel aja karo bapak, mumpung masih ada bapak. Ini serius. Karena nanti kalau misalkan nggak ada bapak, teman-teman akan terjun ke masyarakat tanpa ada siapa yang menjadi semacam guide buat teman-teman, semacam pedoman buat teman-teman. Kalau ada bapak kan jelas nih, ada rapat, bapak datang, terus bapak mendengarkan atau berinteraksi dengan cara apa, kita bisa meniru itu gitu. Tapi kalau sudah nggak ada orang tua, nah itu akan susah. Tapi nggak masalah teman-teman, buat teman-teman yang yatim pun nggak usah merasa berkecil hati, karena kita bisa punya tempat untuk belajar bersosial. Di mana? Ya di IPM. Makanya tadi saya singgung, teman-teman tuh beruntung masuk IPM, karena disinilah adalah jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam otak kalian ketika kalian menjadi remaja. Di sini teman-teman bisa tahu, aku ini anak atau dewasa gitu. Nah dari sana teman-teman bisa ikut kegiatan, bisa ikut ini, bisa ikut itu, yang akhirnya kemudian memberikan jawaban buat teman-teman. Teman-teman bisa berinteraksi dengan teman-teman lawan jenis tanpa ada hubungan asmara atau apa, tapi ngurusi kegiatan. Nah itu latihan tuh. Kemudian bisa belajar bersosial. Nanti ada entah kerja bakti atau apa di Proker YF IPM, terus ada galang dana dan lain sebagainya untuk Sumatera misalnya. Kemarin galang dana nggak? Nah ya, jadi bisa belajar kepedulian sosial itu tadi. Oke. Kemudian ketiga apa itu? Menerima keadaan fisik dan menjaga tubuhnya. Ini yang susah teman-teman. Ini yang susah. Menerima keadaan fisik. Kadangkala ketika kita masuk masa pubertas, kan terjadi perubahan dalam tubuh kita ya, seperti keluarnya bulu kemaluan dan lain sebagainya, itu bagian tubuh kita membesar. Itu tuh kadangkala kita nggak suka dengan perubahan itu, karena mungkin kadangkala menurut kita perubahan dalam diri orang lain itu bagus, tapi dalam diri kita tuh kok jelek gitu. Nah itu tuh wajar, tapi harus belajar untuk diterima. Harus mulai belajar untuk dicintai dirinya. Karena kalau enggak, itu nanti akan ke bawah sampai dewasa. Dan yang paling penting harus dijaga. Oke, kemudian nomor 4, mampu bertanggung jawab secara sosial. Ini juga penting. Teman-teman harus mulai belajar untuk menanggung konsekuensi dari setiap tindakan dan perilaku yang teman-teman lakukan. Karena kalau enggak, itu nanti akan jadi orang-orang yang nyebelin tuh pas sudah tua tuh. Pernah kan ya kita lihat siapa itu orang di sekitar kita udah gede, dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak mau ngakuin, malah playing victim gitu. Pernah nggak ketemu orang sama orang kayak gitu? Pernah. Nah itu kenapa ya? Karena dia tidak menyelesaikan tugas ini, tidak belajar untuk menanggung resiko dirinya gitu. Jadi setiap keputusan itu pasti ada resikonya teman-teman. Termasuk teman-teman ngambil PKDTM di sini, itu ya resiko waktu, resiko tenaga. Tapi teman-teman harus bertanggung jawab atas itu. Kemudian nomor 5, mencapai kemandirian emosional. Apa itu kemandirian emosional? Ada yang tahu? Bisa mengatasi emosinya sendiri. Iya, definisi dari mandiri, betul. Bisa mengatasi emosinya sendiri. Kalau dulu ketika kita masih kecil, nangis, siapa yang menenangkan kita? Ibu, emak, bapak, atau bahkan kakek, nenek ya, saudara. Tapi ketika udah gede teman-teman, kalian harus bisa untuk menenangkan diri sendiri. Ketika marah, ketika sedih, ketika kecewa, kesel, dan semua bentuk emosi, teman-teman harus bisa mengendalikan itu sendiri. Karena apa? Karena kita nanti akan hidup sendiri, nggak lagi sama orang tua.
Ketika kuliah, merantau jauh, ngekos sendiri. Biasanya ada yang nyiapin makanan, sekarang kita siapin sendiri gitu. Biasanya itu akan timbul emosi itu di situ, capek gitu kan. Karena ngurus apa-apa sendiri, pengen marah gitu. Tapi di situ teman-teman harus belajar untuk menyelesaikan masalah emosi secara mandiri. Jadi mencapai kemandirian emosional. Kemudian 6, mempersiapkan karir masa depan. Udah ada yang punya rencana masa depan nanti akan jadi apa? Ada. Coba sebutkan, ayo. Pustakawan. Siapa lagi? Ada lagi? Wirausahawan. Tentara. Pemain futsal. Kiai, masya Allah. Ada lagi? Apa? Orang sukses, amin. Saya aminkan semuanya. Yang jelas teman-teman ketika menjadi apapun nanti, jadilah yang amanah, supaya tidak jadi koruptor. Oke. Mempersiapkan karir masa depan itu penting. Kenapa begitu? Karena kadang-kala ketika kita remaja itu, kita tuh kehilangan arah, bingung gitu. Bener gak ya jalanku ini? Bener gak jalan ini? Tapi kalau kita udah punya tujuan, kita akan menjadi orang yang lebih terarah gitu, dan kita pasti pede menjalani proses itu. Jadi karir penting. Kenapa? Kalau misalkan kita masih mempertanyakan tujuan hidup kita, kadang-kala kita malah jadi orang yang tidak percaya diri, tidak percaya ini, tidak percaya itu gitu kan, malah insecure dan lain sebagainya. Jadi penting harus punya rencana masa depan. Dan kalau bisa jangan cuma satu. Bikin plan A, plan B, atau plan C. 3 lah maksimal. Jangan banyak-banyak juga karena nanti bingung ya. Dikasih 3 opsi buat teman-teman untuk jadi orang yang di masa depan nanti. Kemudian nomor 7, mempunyai pegangan nilai hidup atau agama. Ini saya tambahi sendiri sih, karena kita orang Islam ya. Kalau misalkan kita nggak punya nilai pegangan hidup, biasanya itu kita akan melenceng gitu. Kita nggak tahu batas gitu. Ibarat jalan ya, kita itu akan jalan di jalan yang tepi kanan kirinya itu adalah jurang, tapi kita tidak memiliki pembatas. Jadi pegangan agama, nilai hidup itu penting. Jadi belajar yang rajin, makanya bersyukur jadi orang Islam, karena di Islam semuanya itu diatur. Masuk masjid, masuk rumah, kaki mana dulu, keluar kamar mandi, kaki mana dulu, itu semuanya diatur, bahkan sekecil itu. Jadi kita udah punya pedoman hidup yang jelas, gitu ya. Oke, saya mau kembali ke peristiwa di tahun baru tadi. Di tahun baru itu kan banyak yang geber-geber motor tadi ya. Ya. Terus tadi kenapa? Karena dia pengen cari tahu. Karena dia mencari tahu, akhirnya jadi tahu. Ketika dia tahu, makanya jadi eksis. Inilah aku, inilah jati diriku. Jadi saya mau tanya teman-teman, selama ini yang teman-teman pahami tentang jati diri itu ditemukan atau dibentuk? Dibentuk. Oke, berarti sudah benar persepsinya. Selama ini orang-orang itu salah mengartikan jati diri. Jati diriku di mana? Menemukan jati diri. Perjalanan menemukan jati diri gitu. Padahal jati diri itu tidak ada. Kita tuh nggak punya jati diri. Ketika kita lahir dari rahim ibu, kita itu kosong. Kita itu bukan siapa-siapa. Ibarat kalau orang dulu mengatakan itu ibarat kertas putih kosong. Karena kita memang seperti itu. Maka jati diri itu bukan ditemukan karena nggak ada. Mau menemukan apa kalau nggak ada? Tapi jati diri itu dibangun. Kita mau jadi seperti apa? Jati diri kita seperti apa? Eksistensi kita seperti apa? Itu tuh dibangun. Dibangun dari apa? Dari keputusan-keputusan kecil yang teman-teman ambil saat ini. Kalau teman-teman nanti dewasa pengen jadi pengusaha, maka keputusan-keputusan kecil sebisa mungkin kalian arahkan ke arah sana. Kuliah ngambil manajemen atau ngambil bisnis gitu. Kalau teman-teman pengen jadi tentara, bisa masuk ke Akmil. Gak mungkin dong pengen jadi tentara masuk ke Akpol. Nah itu pilihan-pilihan kecil itu yang membentuk jati diri kita.
Makanya kita harus punya tujuan hidup, kita harus punya cita-cita, kita harus punya tujuan karir masa depan. Aku pengen jadi apa, aku pengen berdampak sebagai apa, itu harus punya. Sehingga kita bisa membentuk itu. Nah, tapi susahnya kadang-kala kita tuh nggak tahu kita mau jadi apa, bingung. Kalau seperti itu gimana Mas caranya? Kalau seperti itu, kita bisa mencoba banyak hal. Mana hal yang kita pilih, kemudian kita merasa suka dan nyaman di situ. Karena kadang-kala tujuan hidup kita itu akan kita sesuaikan dengan kenyamanan kita kan ya. Nah, makanya perantaranya di situ sekali lagi, beruntunglah kalian yang masuk ke organisasi. Karena di organisasi ada banyak hal yang bisa kalian coba. Kalian bisa mencoba untuk ngomong di depan. Kalian bisa mencoba untuk jadi sekretaris panitia. Bisa mencoba jadi pemimpin, jadi ketua panitia. Terus bisa jadi tim dokumentasi, pegang kamera. Itu kan semuanya adalah cakupan-cakupan dari profesi-profesi yang ada di masa depan kan ya. Ya, PDD itu nanti mungkin jadi tim kreatif. Ya. Sekretaris itu nanti mungkin bisa jadi admin di kantor. Ketua panitia bisa jadi Prabowo. Maksudnya ketua panitia bisa jadi pemimpin. Nah, itu. Pemimpin perusahaan. Terus apa lagi? Perlengkapan nanti bisa jadi bahlil. Nah, kita nggak tahu. Kalau bahlil nggak apa, bodo amat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beruntung teman-teman masuk organisasi. Makanya kalau saran saya, sing temenan lho bahasa wong Ciran, sing tenanan do organisasi, sing tenanan do IPM. Ikutlah kegiatan apapun. Jangan jadi kader yang hilang-hilangan. Kalau ada kegiatan, ikut. Perannya apa? Jalankan aja. Saya dulu kebanyakan ngambil peran sebagai apa ya? Di balik ide gitulah. Orang-orang yang bikin ide gitu. Karena saya kurang pengalaman di bagian administrasi, akhirnya saya kurang mengambil peran untuk jadi admin gitu. Saya tuh kurang bisa kalau misalkan disuruh ngitung uang, jadi bendara gitu-gitu kurang bisa. Tapi kalau disuruh mikir ide, ngasih materi, ngomong di depan, itu bisa. Artinya di situ adalah bukti jati diri itu dibentuk. Kalau dari dulu saya itu sering kali belajar sebagai admin, sebagai sekretaris atau sebagai bendara umum gitu kan, saya kan bisa tuh di posisi administrasi. Jadi sekali lagi jati diri itu dibentuk atau dibangun, bukan ditemukan. Artinya kejar itu, lakukan kegiatan sebanyak mungkin. Jangan menunggu menemukan jati diri itu nggak akan pernah kita ketemukan gitu, nggak akan pernah kita temukan. Karena jati diri itu dibangun. Gitu. Jati diri itu dibangun, dibentuk. Gitu. Jadi dahulu jawabannya ya. Jadi sekali lagi sekarang pesan yang bisa saya berikan untuk teman-teman bisa menemukan jati dirinya adalah sing tenanan do IPM. Sing tenanan do IPM. Melu apa ae. Dan kalau bisa jangan mengambil satu role kayak saya, mikir ide dan lain sebagainya itu. Boleh condong ke salah satu. Kita bisa jadi orang yang condong ke administratif atau condong kepada eksploratif ide-ide. Boleh, mau condong ke salah satu boleh. Dan memang harus. Tapi jangan sampai kalian nggak pernah pegang hal administratif terus megang eksploratif toh gitu. Jangan. Karena nanti itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau bisa, kalau suka administratif ya ikut administratif yang banyak, tapi eksploratifnya juga dicoba gitu. Supaya kita bisa tetap mikir eksploratif gitu ya, kreatif. Itu jati diri, itu materi psikologi remaja. Sekali lagi pesannya adalah teman-teman di sini apapun yang terjadi pada diri teman-teman semuanya itu adalah hal yang normal, hal yang wajar, hal yang harus terjadi. Tapi tidak dibiarkan begitu saja, harus diregulasi, harus diatur. Jadi saya nggak pengen lagi dengar di generasi selanjutnya nanti setelah saya terus ada orang yang ngomong kalau diingatkan, kamu jangan gini, terus ngomongnya aku emang gini orangnya, nggak boleh. Itu adalah kalimat yang haram. Apa yang buruk dari diri kita ubah. Karena nggak ada jati diri itu tadi. Jati diri itu dibangun, ditemukan ya. Sifat bawaan itu ada, tapi itu tidak bersifat permanen. Kalau buruk ya kita ubah.
Kalau baik kita pertahankan, kita tingkatkan. Jadi harus tahu potensi dirinya juga, gitu ya. Nah, kalau saran saya lagi teman-teman bisa nanti mencoba untuk tes psikologi. Teman-teman nanti di Lamongan, aduh belum ada ya lembaga di Lamongan. Kalau enggak nanti bisa cari di Surabaya. Tes psikologi, tes kepribadian. Nanti teman-teman di sana itu bisa mengetahui gambaran diri teman-teman. Yang lagi-lagi itu dibentuk dari kebiasaan teman-teman sekarang. Gitu. Jadi bisa nanti ngambil tes psikologi supaya teman-teman bisa punya gambaran. Tapi sekali lagi itu adalah gambaran. Yang tahu diri kamu dan yang bisa mengubah diri kamu itu adalah diri kamu sendiri. Psikolog semahal apapun nggak akan bisa mengubah teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, maka nanti akan bisa menjadi lebih baik. Oke ya. Terus ini saya numpang promosi ya, Mas, Mbak. Saya punya platform psikologi juga di Instagram. Ya sekarang masih kecil ya, 200 followers masih. Ya, teman-teman mungkin kalau misalkan pengen tahu info psikologi, tahu materi psikologi bisa follow. Karena kenapa kok saya bikin ini? Karena saya tadi prihatin. Kayak misal akun itu tuh akun yang apa? Di dalamnya itu berisi quotes-quotes gitu kan ya. Nah, itu tuh kadangkala psikologi itu kayak menurut psikologi orang yang tidurnya jam 11 malam berpotensi sukses. Kayak gitu. Konten-konten semacam itu teman-teman kalau bisa dihindari. Karena mengatasnamakan psikologi, kemudian mengambil hal kecil dari teori psikologi terus disimpulkan begitu saja. Padahal penelitian itu kompleks. Penelitian itu harus berjalan secara runtut dan bisa dilihat prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, saya bikin sinapsis ini, saya tuh pengen bikin platform yang nggak cuman bahas psikologi itu dari what, dari apa, kayak ciri-ciri gangguan jiwa, ciri-ciri skizofrenia, kenali tanda-tanda ini, waspada gitu-gitu. Saya nggak pengen bikin konten yang seperti itu, tapi saya pengen fokus pada konten yang berfokus pada how and why, bagaimana dan kenapa. Makanya teman-teman bisa lihat tuh di sinapsis. Nanti kontennya tuh tentang kenapa ya kita seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita menghadapi ini gitu. Jadi itulah yang harusnya kita pelajari dari psikologi. Karena dari situ kita bisa tahu kenapa ya ada anak nakal, kenapa ya kita mudah tersinggung gitu. Bagaimana kalau misalkan kita tersinggung? Apa yang terjadi pada otak kita ketika kita tersinggung? Nah, itu yang harusnya kita bisa pahami. Karena dengan begitu kita bisa menjadi berempati, bersimpati pada orang lain gitu. Itu yang saya pengenkan. Saya pengen bikin platform dan mengubah teman-teman cara pandang teman-teman tentang psikologi, bahwasanya psikologi itu bukan ilmu sakti yang bisa mengubah kita jadi orang yang bisa baca pikiran orang lain, orang yang bisa ngejudge orang lain semudah itu, avoidant, dikit-dikit avoidant, terus dikit-dikit aku OCD gitu-gitu. Enggak. Gangguan jiwa itu enggak segampang itu teman-teman untuk disebutkan. OCD, ADHD, skizofrenia, apalagi yang teman pernah dengar. Ya, itu tuh haram bahkan untuk kemudian diketahui oleh orang banyak sebenarnya. Ciri-cirinya tuh haram diketahui oleh orang banyak sebenarnya. Bahkan saya sebagai sarjana psikologi itu sebenarnya nggak boleh lihat itu. Yang boleh lihat itu adalah orang yang sudah berprofesi sebagai psikolog, harus pendidikan psikolog lagi gitu. Tapi dengan mudahnya sekarang konten-konten itu menyebar. Sehingga dampaknya apa? Ketika kita membaca itu, terus ada satu ciri-ciri atau gejala yang ada dalam diri kita, akhirnya kita langsung menjudge diri kita, oh aku OCD, aku ADHD. Nah, itu bahayanya apa? Bahayanya kalau kita sebenarnya bukan orang yang OCD, bukan orang yang ADHD, tapi kita menganggap diri kita sebagai orang OCD, maka otak kita akan tersugesti, teman-teman. Dan akhirnya apa? Jadi OCD beneran, ADHD beneran. Makanya harus hati-hati mengkonsumsi konten psikologi. Ini bahaya ini. Ini ilmu yang keren tapi bahaya. Karena yang dipelajari adalah diri kita sendiri. Kalau salah mempelajari, maka yang kena dampaknya adalah diri kita sendiri. Jadi itu. Jadi teman-teman kalau mau belajar psikologi yang saya jamin bebas dari itu, bisa follow ke sinapsis ya. Kalau nggak mau follow nggak apa-apa, di like aja atau dilihat dulu nggak apa-apa. Itu dari saya tentang materi psikologi remaja. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.